Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mirza Yusa. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang 7 bahaya yang disebabkan oleh kutu kucing. Nah, apa saja bahayanya dan kenapa nanti ketika kucing kalian ada kutu juga akan dibarengi dengan kucing kalian cacingan. Nah, ini apa penyebabnya dan nanti bagaimana penjelasannya. Simak penjelasan saya dalam video ini. Nanti kalian akan mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, kutu merupakan parasit yang sering ada pada tubuh kucing ya. Dia ada di bagian kulit maupun di bulu. Nah, ketika kalian tidak menjaga kesehatan kucing kalian dengan baik, kutu-kutu ini bisa saja muncul, mungkin bisa tertular dari kucing lain ataupun dari lingkungan kucing kalian, kemudian nanti akan berkembang biak pada tubuh kucing kalian. Karena kutu ini merupakan parasit, nanti ketika kutu ini berada di tubuh kucing kalian, maka mereka akan menghisap darah dari kucing kalian sehingga nanti akan menyebabkan beberapa keluhan. Sebenarnya jenis-jenis kutu itu banyak, ada kutu pinjal, kemudian ada kutu bulu, ataupun juga banyak jenis-jenis kutu yang lain yang kita secara umum menyebutnya kutu ya. Jadi kalian harus mewaspadai kucing kalian ini terinvestasi kutu-kutu tersebut gitu. Nah, baik, apa saja bahaya yang muncul akibat ada kutu pada tubuh kucing? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, infeksi. Ketika kutu yang ada di tubuh kucing kalian itu menggigit bagian tubuh kucing kalian, nah di bagian gigitan itu akan menimbulkan luka ataupun memerah yang nantinya bisa saja muncul bakteri yang datang di bagian tersebut ya, sehingga ini disebut dengan infeksi yang lama-kelamaan bisa saja nanti bagian tersebut akan menjadi luka yang lebih besar gitu. Nah, kemudian yang kedua, alergi. Ketika kutu menggigit bagian tubuh dari kucing kalian, maka air liur yang dikeluarkan oleh kutu tersebut itu menyebabkan alergi pada tubuh kucing, sehingga nanti bisa saja muncul bintik-bintik merah, kemudian hingga terjadi rontok dan segala macam. Ini yang diakibatkan oleh munculnya reaksi alergi pada tubuh kucing kalian. Kemudian yang ketiga, bahaya parasit. Ketika kutu ada di tubuh kucing, terutama pinjal ya. Ini pinjal ini juga dapat membawa larva cacing pita. Ketika nanti ada pinjal di tubuh kucing kalian, ya kemungkinan besar akan ada juga cacing ya. Makanya kalian nanti harus bisa menjaga kondisi tubuh kucing supaya terbebas dari yang namanya kutu, karena efeknya itu sangat luas ya. Bisa nanti muncul alergi, muncul infeksi, hingga nanti juga muncul parasit-parasit yang lainnya. Keempat adalah anemia. Nah, anemia ini merupakan kekurangan sel darah merah ya. Wajar ketika ada kutu ataupun parasit di tubuh kucing, otomatis parasit tersebut akan menghisap darah ya. Nah, ketika parasit ini makin banyak dan menghisap darah dari kucing, maka nanti akan terjadi anemia pada kucing. Ini nanti juga dapat membuat kucing lesu, lemas, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bahaya menular. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya, kalau kutu ini merupakan parasit, ya otomatis dia bisa menular ke kucing yang lain dan juga bisa menular ke owner yang sendiri ya, walaupun nanti tidak dapat bertahan lebih lama karena tidak mempunyai bulu yang lebih panjang seperti kucing. Namun ketika nanti ada gigitan dari kutu tersebut, misalnya di bagian lengan, nah itu dapat memunculkan reaksi alergi, ataupun nanti ketika gigitan itu menjadi luka bisa saja muncul infeksi seperti yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian yang keenam, malnutrisi. Nah, bagaimana ini dengan malnutrisi? Ketika di tubuh penuh dengan parasit, misalnya kutu, cacing, dan sebagainya, otomatis kucing tersebut akan mengalami malnutrisi karena nutrisi dari tubuh kucing akan terus disedot oleh ataupun dihisap oleh parasit yang ada pada kucing.
terutama yang kita bahas ini adalah kutu, sehingga akan membuat tubuh kucing menjadi kurus, kerontokan parah, dan sebagainya. Makanya kerontokan pada kucing itu tidak selalu disebabkan oleh jamur ya. Kalian nanti tidak bisa langsung menilai, dok, kucing saya mengalami kerontokan, apa itu disebabkan oleh jamur? Tidak, karena perlu pemeriksaan lagi. Kita harus memeriksa apa faktor penyebab yang dapat menyebabkan kerontokan pada kucing kalian gitu. Memang salah satunya bisa saja jamur, karena penyakit kulit sangat banyak ya, seperti yang kita sampaikan di video-video sebelumnya, bisa skabies, dermatitis, alergi, kemudian juga ya penyebab dari kutu-kutu ini gitu. Nah, itulah beberapa bahaya yang dapat muncul ketika kucing mengalami kutuan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, kalian bisa perlahan-lahan menyisir ya bulu kucing kalian, supaya kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu ataupun di bulu akan berjatuhan. Walaupun tidak semuanya, tetapi kalian bisa menguranginya gitu. Kemudian yang kedua, kalian bisa mandikan kucing kalian itu menggunakan sampo parasit, atau juga kalian bisa gunakan sampo kutu gitu. Yang ketiga, kalian wajib berikan obat kutu. Nah, ketika yang kalian berikan tuh, karena gini, ada beberapa obat kutu yang bisa kalian berikan yang sekalian dapat membasmi parasit luar dalam. Misalnya dapat membasmi kutu dan cacing. Nah, kalian bisa berikan itu karena seperti yang sudah saya sampaikan, jika ada jenis kutu yang dapat membawa larva cacing, itu nanti kucing kalian otomatis akan mengalami cacingan juga gitu. Makanya kalian bisa memberikan obat cacing yang kompleks ya, yang bisa membasmi kutu maupun cacing gitu. Namun jika kalian berikan obat kutu yang hanya bisa membasmi kutu, nanti kalian bisa berikan lagi obat cacing sesuai pemberiannya ya, yang dianjurkan setiap 2-3 bulan sekali. Nah, itulah beberapa penjelasan bahaya yang dapat muncul ketika kucing mengalami kutuan, dan bagaimana cara mengatasinya juga kita sudah sampaikan ya. Untuk hal-hal yang lebih lanjut, misal kalian ingin konsultasi maupun kalian ingin pemeriksaan lebih lanjut, ya baiknya kalian membawanya ke dokter. Nanti kalian bisa ikuti arahan dokter bagaimana penanganan selanjutnya gitu. Nah, baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.